Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirat jamaah, ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Ihya'ul Ummah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati kita semuanya. Di saat hati manusia mulai lalai, mulai tidur, lengah, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun lelah, ngantuk, capek, tapi karena hidup hati, maka semua bisa kita kalahkan. Kita tinggalkan rumah, kita datang ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mudah-mudahan ya Allah, Allah ridho sama kita semuanya. Mudah-mudahan ini majlis menjadi penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu kita semuanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang yang hendak dijadikan atau digolongkan menjadi orang yang baik adalah orang yang difahamkan tentang ilmu agama. Di dalam hadis lain Rasulullah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah atau kama qala." Orang yang pergi keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka sesungguhnya atau sejatinya ia adalah sedang menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Bahkan dikatakan, kalau seandainya manusia itu tahu keistimewaannya orang yang duduk di majlis ilmu, mereka akan berebutan untuk datang di majlis ilmu dan mereka akan tinggalkan harta semuanya demi bisa duduk di majlis ilmu. Namun hikmahnya hanya Allah, hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah yang mampu memaksakan diri hadir di majlis ilmu. Dan kehebatan orang yang hadir di majlis ilmu, selain yang tadi saya sebutkan, adalah ini adalah sarana yang paling tepat buat orang wafat dalam husnul khatimah. Untuk ibadah yang lain, kalau saya lihat muka-mukanya ini kayaknya diajak ibadah yang berat-berat, kayaknya repot. Ya, repot banget ya. Misalnya ibu saya ajak membaca sholawat 25.000 kali, sanggup nggak? 25.000 kali ya? Sanggup? Atau diajak qiyamul lail, bangun malam ya, baca Quran 8 juz atau 10 juz, mau? Berat. Ustadz aja deh
Ya Ustadz aja deh, biarin saya nggak usah. Berat, ya berat sekali. Nah ada satu amalan yang jika kita paksakan duduk di majelis ilmu, ya walaupun dia lelah, walaupun nggak megang pulpen, walaupun nggak nyatet, walaupun ngantuk, walaupun rohnya kemana-mana, jasadnya ngeliatin bengong, tapi rohnya kemana-mana. Yang dipikirin apaan nggak tahu dah, ya enggak? Cuma dia jasadnya aja gitu. Ya ditepuk baru oh iya baru begitu tuh. Ya. Ataupun nguap-nguap, ya. Ataupun selonjor kaki, lurusin kaki gitu. Ya, itu tetap mendapatkan fadilah menuntut ilmu yang disebutkan. Asalkan satu, niatnya hadir menuntut ilmu karena Allah dan mencari ridhonya Allah. Biarkan saja kita ngantuk, ya, atau kita tidak paham, udah hadir aja, ya, agar sisa umur kita ini nanti wafatnya husnul. Karena ada satu hadis, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, artinya dia mati dalam masa-masa dia menuntut ilmu. Dia senang hadir di majelis ilmu, di mana ada majelis ilmu dia datengin, walaupun nggak paham, senang. Maka nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah di dalam golongan-golongan ahli ilmu. Dalam riwayat lain, Allah akan kirimkan di alam barzakhnya itu guru yang mengajarkan dia ilmu sampai nanti dia bangkit bersama orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini kalau orang yang tidak beriman kepada Allah nggak percaya. Kalau mau percaya, minta mati deh malam nih. Ya Allah, saya kan habis ngaji nih, gitu. Yang pengen buktiin nih, ya Allah, minta deh. Nanti baru akan merasakan. Ya mudah-mudahan teman-teman kita, ya, yang pernah di tahun lalu sebelum corona duduk ngaji bareng kita, beliau telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah. Asalkan tadi niatnya karena Allah, mencari menghilangkan kebodohan, dan karena Allah, itu aja niatnya. Silahkan, ya, karena ini ibadah yang paling asyik sebetulnya. Paling asyik, apalagi habis ngaji ada lontong. Apa menunya kita? Oh, malam ini menunya adalah gorengan. Subhanallah. Ini cuman ada di Indonesia. Habis ngaji ada makanan, kadang-kadang nasi uduk, kadang-kadang lemper, kadang-kadang lontong sama gorengan, ya. Makanya jangan disia-siakan lontong, gorengan, itu makanan surga. Karena paling banyak di majelis ilmu. Paling banyak itu beredarnya antara lontong dan gorengan ada di majelis ilmu, gitu. Jadi jangan disia-siakan. Itu dari saya masih kecil, gitu, ya, sampai sekarang. Ya, mungkin dari sebelum Fir'aun lahir sudah ada gorengan. Ya, majelis ilmu, ya. Nah, jadi ibu bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini Allah hadirkan kita kembali di majelis ilmu ini, ya. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, karena kita ini kalau mau menghitung amal-amal kita itu banyak sekali kurangnya, ya. Udah kurang amal, males lagi beramal, ya. Itu kita, Bu. Kurang amal tapi juga males beramal, maunya yang gampang-gampang aja, ya, maunya yang asyik-asyik, yang berat ya buat yang lain deh, gitu. Itu tipe-tipenya kita tuh. Tapi mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu, walaupun kita nggak paham, nanti diberikan berkahnya ilmu sehingga kita semangat dalam beribadah. Ini namanya ilmu yang barokah.
ilmu yang berkah, niatnya datang karena Allah menghilangkan kebodohan, kemudian dia tetap istiqomah, ya, walaupun dia tidak paham, karena berkahnya majelis ilmu itu tadi, walaupun dia nggak paham, tapi hatinya akan dihidupkan oleh Allah, sehingga dia senang bangun malam, senang ibadah, senang yang baik-baik, sedikit demi sedikit apa yang dia dengar dari ustadznya, dari gurunya, mau terekam, dia amalkan. Ini namanya ilmu barokah. Sekali lagi Ibu, hadirkan setiap waktu Senin malam ini karena Allah, dan karena mencari ridha Allah, dan karena ingin menghilangkan kebodohan, ya. Nah, sebelum kita libur, ada 2 kitab yang kita baca, ya. Ada 2 kitab. Yang pertama kitab hadis, kumpulan hadis-hadis tentang motivasi yang menjadi muslim atau muslimah yang berakhlak karimah. Jadi kumpulan hadis bagaimana memperbaiki sisa umur kita, apa yang harus kita lakukan nih, ya, jangan sampai sisa umur kita ini tidak ada perubahan sama sekali. Jangan sampai semakin kita dekat dengan kematian, semakin tidak ada perubahan sama sekali, begitu, ya, lupa daratan. Umur sudah tua dipikir masih muda aja, ya, umur sudah tua masih pakai celana apa namanya itu yang selama pensil, ya, celana pensil itu. Nah, ini kan kacau nih kayak gini nih, ya. Umur sudah semakin tua dia masih belum membenahi auratnya. Umur semakin tua dia masih suka nyela orang. Umur semakin tua dia semakin apa, suka fitnah orang. Umur semakin tua semakin galak. Umur semakin tua. Nah, ini jangan sampai begitu. Nah, ini hadis tentang makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji, yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ya, kita sampai di hadis yang ke halaman 18, kalau masih ada kitabnya, tapi kalau hadis yang ke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa dama naf'a bi ulamihi wa ulamikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da', tinggalkan, qila wa qal, bertanya dan berkata-kata. Artinya tinggalkanlah sifat banyak nanya, banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ini hadis yang pertama, ya, arti hadis yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita di sisa-sisa umur kita ini jadi orang jangan suka banyak bertanya hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan banyak bertanya hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Dan juga jangan punya rasa ingin tahu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan juga banyak berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh Allah. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid, kata Allah. Tidak ada yang keluar dari lisan seseorang kecuali semuanya dicatat. Ya, pantas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kul khairan aw liyasmut,
Jadilah orang yang kalau berbicara itu selalu yang baik-baik saja, kalau nggak baik ya diem. Nah ini yang harus kita upayakan nih. Yang harus kita usahakan, jangan pernah kita berbicara terutama yang mengandung unsur dosa. Banyaknya orang terjerumus, banyaknya orang itu tergelincir karena lisan, karena mulutnya. Ada pepatah bilang, lidahmu harimaumu. Ya, lidahmu adalah harimau. Tahu harimau? Harimau itu adalah binatang yang buas. Dia gak pandang bulu, siapa aja di depan dia bisa terkam. Walaupun pawangnya sendiri itu, walaupun majikannya sendiri itu, nggak peduli dia. Ya, lisan ini ya bisa jadi harimaumu, karena dia akan menjerumuskanmu, akan menyesatkanmu, akan menghantarkanmu, jika menghancurkanmu, jika omongan-omongan itu adalah sebuah dosa. Al-Imam Ghazali juga termasuk ya, di dalam kitab Ihya itu juga berbicara tentang mulut, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan, oleh mulut kita ini nih. Ya, itu termasuk muhlikat, katanya, golongan perbuatan yang bisa menghancurkan amal-amalnya seseorang. Dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia ngaji, dia ibadah, dia qiyamul lail, tapi begitu dia mati nggak ada sama sekali pahalanya, habis, nggak terasa sama sekali. Apa sebabnya? Karena tidak menjaga lisannya, tidak menjaga mulutnya. Saya tadi baru bicara hadis, diskusi hadis, ya, hadis tentang wanita, ya, apa tadi lupa saya terkontek, tadi baru ketemu hadisnya. Apa tadi? Seorang wanita yang selalu meluaskan senyumnya gitu. Dua pipinya, orang yang selalu menarik dua pipinya gitu. Artinya perempuan yang selalu punya sifat murah senyum gitu, murah senyum ya. Apa katanya? Wajib dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bu? Ya jangan sendiri ya. Ya, karena ini berat ini. Ini berat, perempuan yang selalu apa tadi ya, nasnya saya tadi baca tuh. Ya, saya iseng baca ya, yang artinya perempuan yang selalu murah senyum, ya, terlihat cerah, terlihat indah, terlihat menyenangkan di depan suaminya, tapi depan suaminya ya, depan suami doang. Ini kan pengajiannya ibu-ibu semua nih, ya, yang bapak-bapak cuman saya doang nih, ya, yang bapak-bapak cuman saya doang. Nah, jadi wanita, usahakan bagaimana menjadi wanita yang selalu dalam kondisi apapun senyum, ya, artinya tapi bukan berarti begitu suaminya udah pergi keluar dia ke kamar mandi senyum. Di pojokan senyum gitu, ini berarti ngajinya ngantuk, ngajinya ngantuk karena berat, Bu. Menyembunyikan perasaan itu berat itu. Ya, kita kalau lagi kesel sama suami gimana? Bisa nggak senyum? Bisa nggak senyum? Nggak bisa. Yang ada piring terbang kalau lagi kesel, ya enggak? Yang ada pintu dibanting, yang ada udah cemberut aja, betul tidak, Bu? Gitu.
Makanya dikasih hadiah oleh Nabi surga. Dikasih hadiah oleh Nabi surga. Kenapa? Karena berat gitu. Gak bisa surga, mau masuk surga dengan pekerjaan mudah, gak ada ceritanya. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal yang berat. Gak ada. Ya, ibu mau masuk surga gitu dengan cara santai-santai, gak bisa. Harus dengan perjuangan. Kok bisa ya? Hanya dengan senyum saja kok bisa masuk surga? Karena memang berat. Berat jadi wanita, jadi istri yang selalu senyum kepada suaminya, kecuali orang-orang pilihan. Ya seperti Sayyidatuna Khadijah, ya 3 hari nggak makan, suaminya nggak tahu. Bisa begitu? 3 hari nggak makan, nggak dikasih uang belanja, suaminya nggak tahu. Bisa? Berat, berat banget itu. Ya, berjuang memberikan hartanya untuk suaminya dari seorang istri tanpa dia harus memberitahukannya kepada suami. Berat. Diam-diam, berat itu. Belum lagi yang selalu saya ceritakan, kalau lagi enak-enak ya, lagi masak semangat buat suami, begitu suami pulang nggak dicolek, nggak disentuh tuh masakan, bisa senyum? Berat, berat banget ya. Tapi ingat, kalau semuanya karena Allah akan ringan gitu. Masak, ibu masak itu karena siapa? Karena Allah atau karena suami? Kalau karena suami, ya, saat tidak dipuji, saat tidak disentuh, ibu akan marah karena masaknya karena suami. Tapi kalau karena Allah, dimakan gak dimakan sudah dapat pahala. Kenapa? Karena saya masaknya karena Allah. Tuh. Jadi jangan berharap balasan pujian dari suami. Ya, jangan deh. Kita capek kalau ngarepin suami. Halo? Ya, pegel kita. Udah cakep-cakep dandan, kali aja nanti suami pulang ditegur kayak cantik, manis gitu ya gitu. Begitu dandan, udah senyum-senyum suami apa kagak ada respon, katanya datar ya. Datar banget jadi suami gitu. Terus akhirnya ngambek. Akhirnya berarti dandanya karena suami. Begitu ngambek nggak jadi dia dapat pahala dari Allah. Nggak bisa dapat pahala. Kenapa? Ya karena tadi tuh nggak dipuji, nggak dapat ya. Jadi berjuanglah, berusahalah. Semua yang kita lakukan tuh karena Allah. Dalam rumah tangga juga udah karena Allah deh. Karena Allah aja. Ngurusin anak gitu, ngurusin anak. Capek nggak sih ngurus anakmu? Capek ngurus anak, capek. Apalagi kalau anaknya nggak nurut. Capek nggak? Marah nggak? Kesel nggak? Nah, kembali lagi ya, saya mendidik anak saya, mengurus anak saya ini karena apa? Kalau karena Allah, ibu, lelahnya itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling enak, paling nikmat, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Dah ini mulai sekarang apa aja udah lillahi ta'ala sudah. Jadi amal baik buat kita aja udah. Kali aja ya, amal
mungkin tidak seberapa itu, ternyata itu menjadikan cintanya Allah. Kita nggak tahu. Mungkin gara-gara kita ini senyum sama suami, mungkin gara-gara kita ini baik sama anak, ngerti sama anak, sayang sama anak, gitu. Ternyata Allah ridho, dosa kita diampuni. Nah, kembali kepada hadis yang pertama ini, akhlak yang Nabi ajarkan, wakal, jangan jadi orang banyak ngomong, banyak nanya. Kalau bahasa kita apa tuh? Kepo. Kepo. Karena orang yang banyak ngomong itu, ibu, itu pasti banyak salahnya. Udah. Orang kalau banyak ngomong banyak salahnya. Kenapa? Kadang-kadang nggak sengaja ditambahin bumbu omongannya. Ya, kadang-kadang nyerempet ke sana. Tidak ada kebaikan yang keluar dari lisan ini kecuali zikrullah. Ingat Allah, zikir ini yang paling bagus sudah. Kalau enggak ya udah. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu untuk menjaga mulutnya, itu beliau kalau kemana-mana mulutnya disumpel batu, ditaruh batu. Itu. Kecuali kalau misalnya mau ada yang nanya penting, dia perlu bicara penting, dikeluarkan batunya baru ngomong. Gitu. Kalau nggak ada tuh. Kenapa? Buat ngingetin bahwa ini adalah bahaya. Ya, bahkan ada, saya juga baca di antara bahayanya lisan ini ya, Allah kurung ini lisan ini dengan 2 pagar, ya, biar jangan nyerocos. Yang satu apa? Gigi. Ini lisan gini. Yang kedua bibir. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang pandai menjaga lisannya, diam, nggak usah banyak ngomong. Ya, kalau nggak penting-penting banget, apalagi yang bersifat dosa, ya, duduk ke rumah tetangga, mampir ke rumah tetangga, awalnya kemana? Kemana? Tungguin biar nggak rusak. Awalnya nanya, kenapa kemarin pengajian kok nggak datang? Ya, saya sakit perut. Udah cukup segitu. Dosa nggak? Enggak, cuman karena kelamaan banyak ngomong. Iya, saya sakit perut. Sebenarnya saya juga sih kemarin dipaksain makan bakso. Udah begitu. Itu bakso ternyata aduh panjang, ngerempet kemana-mana. Padahal awalnya cuma sederhana. Kenapa tadi malam nggak ngaji? Gitu doang pertanyaan. Tapi jawabannya panjang gitu. Udah, yang bagus ya, karena saya tadi malam sakit perut. Yang mudah-mudahan minggu depan bisa. Udah selesai. Ganti lagi mau ada. Ini nggak, kadang ngomongnya satu panjang. Ya, kamu sudah kenal sama tetangga yang baru itu? Simple. Jawabannya apa? Belum. Sudah selesai nggak? Udah selesai. Ini nggak ditambahin. Nah, ini nggak salah, banyak ngomong nih, nggak boleh. Belum, tapi saya lihat kayaknya orangnya judes banget. Orang saya baru deketin aja dia udah lari. Nah, tuh makanya nggak boleh banyak ngomong gitu. Ya, apalagi kalau udah kayak gini nih, musim-musim libur sekolah nih, ya, emak-emak rempong nih, ya, kalau pagi-pagi sibuk tuh, ya, duduk gitu, nggak ada anak-anaknya, nggak pada sekolah, udah duduk sambil nungguin tukang sayur, udah asyik gitu ya, udah mulai ngobrol, ya, bisik-bisik lagi. Kadang orang tua anaknya sekolah, libur sekolah gitu, terus emaknya minta dicariin uban, udah itu ngomong sambil dicariin ubannya, ngomongin orang kemana-mana tuh, sambil dicariin ubannya, cari. Ya, jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Semuanya, alhamdulillah gitu. Padahal di belakang tuh kita nangis sama Allah. Ya, padahal kita di belakang tuh pusing, nggak bisa tidur.
Ya, padahal kita di belakang tuh Allah bertubi-tubi itu tagihan WhatsApp itu kayak minum obat. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, itu ditagih aja. Jelas, Bu. Tapi jangan ceritakan kepada orang, karena percuma. Percuma. Ya, ibu cerita sama orang, saya pusing ini kenapa? Saya ditagih kredit. Jawabannya apa? Semoga dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, mungkin sesekali ya, mungkin sesekali gitu. Saya dibantu dong buat sekolah anak saya. Berapa? 200.000. Pakai aja dulu nih, sesekali gitu. 2 kali agak, tapi gimana ya? Tolonglah please gitu kan. Ya udahlah, tapi jangan telat ya. Ketiga kali apa? Bosen orang. Bosen orang. Gitu. Kadang malah jawabnya gini kan dalam hati itu lah, ente yang kredit, ana yang bayar, ya gitu. Jelas tidak? Udah, ente ada masalah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana, semua lancar? Alhamdulillah. Kenapa? Allah perintahkan begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika, ya, tampakkan saja kenikmatan Allah udah. Tampakkan saja adalah hamba yang selalu mendapatkan nikmat Allah. Nanti kata Allah ditambahkan oleh Allah. Nanti akan ditambah oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Sudah. Ya, saya nggak tahu yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin saya sampaikan kepada ibu tentang hadis qudsi. Ya, yang tentang abdi, ya, ma'an softani abdi. Hambaku ini sungguh tidak adil kepadaku. Ad'uka, aku selalu memanggilmu, menantimu. Allah selalu nungguin kita kalau nggak paham tuh. Ya. Wa tadhabu anni ila ghairik. Tapi nyatanya kamu tidak datang kepadaku, malah datang kepada selain aku daripada makhluk-makhlukku. Allah itu standby, nunggu. Terlebih di sepertiga malam. Terlebih di sepertiga malam itu Allah nungguin. Itu khusus buat orang-orang yang beriman kepada Allah gitu. Yakin dengan Allah. Itu Allah nungguin sepertiga malam. Tapi nyatanya nggak pada datang. Sombong banget hambaku ini gitu. Dia punya masalah, dia tidak pandai menyelesaikan masalahnya, malah minta tolong kepada orang lain yang orang lain juga mempunyai masalah. Padahal aku memanggilnya dan aku siap memberikan solusinya. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah, Ibu. Minta padaku, maka aku akan ijabah, kabulkan permintaan. Nah, ini akhlak yang kedua seorang hamba. Ya, jangan tinggalkan Allah. Bahkan Nabi pesan, ya, mintalah kepada Allah walau urusan garam dalam rumahmu. Walaupun garam, tahu garam nggak itu? Garam itu nggak boleh minta sama orang. Ente nggak punya garam, mintanya sama Allah. Tahajud ini. Artinya apa? Urusan sekecil apapun, terlebih sebesar-besarnya, mintalah sama Allah. Lah, jangan kathratus soal, jangan banyak meminta kepada orang. Jangan cerita ke sana ke sini tentang kesulitan kita. Ya, coba deh. Pernah kan kita mengalami begitu dulu-dulu? Ya, terus apa yang diberikan oleh orang? Kadang-kadang malah nyalahin ya. Ente sih, kenapa ente begitu gitu ya? Udah nggak ngasih solusi, nyalahin. Kadang malah marahin, kadang malah jauhin. Udahlah sana, ente lagi susah. Begitu. Kadang begitu, itu sifatnya manusia tuh. Tapi kalau Allah, kita nangis, ya Allah. Allah malah katakan, ana inda munkasaratil qulub. Ya, ada qasidah saya suka tuh. Kullama nadaitu yahu qala abdi anallah. Dalam hadis itu, di syair itu
Itu dikatakan setiap kali seorang hamba apa ya, ulama nada itu yahu, kalau setiap kali hamba apa kalau bahasa menghela nafasnya, ya Allah, itu apa sih, mendesah, ya Allah. Kalau orang susah kan begitu ya, ya Allah. Itu itu apa? Qala Allah berkata, abdi ha ana Allah. Kenapa? Ya wahai hambaku, aku Allah. Ada apa? Gitu tuh. Ya, paham nggak Bu? Yang ngantuk nggak paham. Orang kalau ngantuk nggak paham karena an-naumu muluk. Ngantuk itu raja. Ngantuk itu punya power hebat sekali. Ngantuk dikasih makanan nggak enak. Kalau orang ngantuk maunya apa? Ente kasih, nggak tahu kalau dikasih duit segepok deh. Kalau saya sih melek langsung. Tapi kalau orang ngantuk dikasih makan juga, ya, pernah juga gitu, begitu lagi ngantuk disodorin duren, nggak enak juga. Nah, ente aja gitu tuh. Tapi begitu ngantuk ada cek, wah, terima kasih gitu. Jadi kalau kita lagi, kalau tadi, kalau ya maklum lah kalau ibu-ibu tuh, kalau saya sedang apa ya, kalau ibu mendesah, kalau mendesah tuh gimana nggak tahu saya nggak pernah mendesah tuh. Apa sih? Kalau orang lagi susah menghela nafas, repot belajar SD nggak lulus, itu namanya menghela nafas. Allahu Akbar, menghela nafas. Ya Allah, itu kalau orang lagi susah ya Bu ya. Kalau lagi ada masalah suka begitu kan, ya Allah. Atau kadang-kadang anak ribut, anak nakal, ya Allah, nak, kan gitu tuh. Iya. Ya. Atau lagi kesel sama bapaknya gitu, sama suami gitu. Ya Allah Pak, masa nggak percaya sih Pak, gitu loh. Ya. Nah, saat seorang hamba menghela nafasnya gitu, ya Allah. Nah, itu saat itu Allah dengan rahmannya Allah dekati. Seperti zat yang sangat dekat. Ya hambaku, saya Allah, ada apa? Nah, ini terjemahan daripada ana inda munkasaratil qulub, kata Nabi. Aku berada di antara hati-hati hambaku yang sedang gelisah, yang sedang resah, yang sedang bermasalah. Itu ada Allah, Bu. Ya, karena Allah tidak ciptakan satu masalah, yang tidak ciptakan satu masalah itu Allah, kecuali Allah rindu kepada orang itu. Gitu. Masalah yang ada itu adalah tanda kerinduan Allah, Ibu. Orang yang beriman pasti deh, kalau lagi kepepet, lagi susah, yang diuber-uber udah tasbih sejadah udah, digelar minyak wangi semuanya. Betul tidak? Tapi kalau lagi omber luas, makanya ada juga Rasul katakan, kenalilah Allah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat kita sedang bahagia, ya, maka dia akan kenal engkau saat engkau sulit. Jadi kalau kita lagi enak, jangan lupa Allah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sampaikan semua nikmatnya, belanjakan, sedekah, ya enggak, bersyukur, ibadah gitu. Tetap istiqomah. Nanti kalau sulit, Allah akan kenalkan. Jelas ya? Jadi yang kedua, kathratus su'al. Jangan banyak mengadu, meminta, mengemis kepada orang lain. Ini panjang nih bab ini sebetulnya. Wa idha'atal mal, dan yang ketiga, jangan, kata Rasulullah,
Jangan mempunyai sifat idha'atul mal, suka menghambur-hamburkan harta. Jangan punya prinsip hidup boros. Jadilah orang sederhana, gitu. Mufrid, berlebihan, ya sudah, ambil harta atau dunia ini sebatas kebutuhan kita. Kalau udah ada, ya sudah, kita udah ada kulkas, ya udah, kalau masih bagus nggak usah perlu diganti, ya. Atau israf, membelanjakan nikmat Allah itu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, foya-foya, senang-senang, healing-healing gitu, makan-makan, ya, atau membelanjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita lah. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita, ya. Daripada beli ini, mendingan ditaruh di masjid, ditaruh di musola. Daripada buat ini kan udah ada, ya udah, nggak kepake, mendingan kepada fakir miskin, mendingan nolong tetangga, mendingan, ada gua maksudnya. Kalau masih ada sudah, jangan tambah-tambah lagi yang sifatnya tidak, kecuali kalau memang urgent, kebutuhan hidup yang sifatnya penting. Nah, ini semua sebetulnya kita tahu, Ibu, tahu kita, cuman baru malam hari ini mungkin kita dengar hadisnya. Oh, ternyata ada hadisnya, ya. Jangan boros, ya. Oh, ternyata ada hadisnya, ya. Nggak boleh berlebih-lebihan itu. Oh, ternyata ada larangannya dari Nabi, itu maksudnya. Nah, saya yakin Ibu udah paham, ya. Jangan boros jadi anak, nak, gitu, ya enggak. Kadang saking borosnya aja gitu, makan pakai garam padahal duitnya banyak, nggak mau boros gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sedikit tentang tayamum, Ibu, kemarin sudah kita bahas tentang tayamum. Tayamum ini penggantinya wudhu, ya. Tayamum pengganti wudhu. Tapi tetap orang kalau mau sholat, orang mau ibadah, yang utama, ya, pembersihnya adalah wudhu. Alatnya yang digunakan adalah wudhu. Tapi kalau nggak ada atau sebab sesuatu, boleh bertayamum. Contohnya sakit, boleh dia tayamum. Sudah disebabkan, sudah dijelaskan. Nanti akan dibahas yang akan datang, ya. Atau mungkin nggak ada air tapi nggak cukup. Ada air cuma buat masak, ada air cuma buat minum gitu. Nah, itu boleh tayamum, tapi dengan syarat, ya. Ada batasan-batasan. Kita harus nyari dulu, ya. Kalau nyari nggak ada, baru kita boleh. Atau kita beli. Kalau beli harganya mahal banget, air biasanya cuma segalon 6.000, 5.000, begitu nggak ada air sampai 100.000 misalnya, sampai 500.000 misalnya. Nah, itu boleh baru tayamum, ya. Tayamum juga kemarin sudah dipraktekkan caranya tayamum. Tayamum itu hanya boleh diperbolehkan menggunakan debu yang suci, sama dengan air juga harus suci, ya. Dan tidak harus banyak, cukup sekedarnya saja. Yang pertama, ras, udah jelas, ya. Nah, sekarang kita baca sedikit hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudhu batal tayamum. Ya, bersentuhan laki perempuan bukan muhrim, keluar dari salah satu dua jalan, depan belakang, ya, dan naudzubillah termasuk juga murtad dan sebagainya, ya. Yang membatalkan wudhu ini juga murtad, naudzubillah, ya. Kemudian yang membatalkan wudhu diantaranya adanya air di tempat yang ia kira tidak ada air. Misalnya tadi udah nyari air sampai ke Tebet Timur, biasanya di sono ada air, sampai sono nggak ada gitu, ya sudah, pulang boleh tayamum. Tiba-tiba setelah tayamum belum sholat, di sono ada air, maka tayamumnya batal. Gitu, ya. Ini ilmu saja, tapi alhamdulillah air di sini tidak kekurangan. Cuma ini bisa dipraktekkan buat orang yang sakit.
yang diimpus, yang diperban, yang melahirkan diperban, di kooperatif apa, atau yang digip. Yang digip itu ya, dia juga harus sholat, dia juga harus wudhu. Ya, kalau nggak salah sudah dibahas juga nih al-masku alal jabirah. Bagaimana kalau orang diperban, wudhunya gimana? Orang kalau diperban gimana wudhunya? Nah, taib itu yang membatalkan tayamum. Kemudian bagaimana jika orang itu tidak mendapatkan air dan juga tidak ada debu? Ya, dia nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai debu, maka gimana sholatnya? Ya, contohnya ibu pergi anggap aja misalnya ziarah rombongan satu bis, nggak bawa gantian, nggak bawa baju ganti, ya karena cuman ziarah doang. Ya, ternyata di perjalanan baju ibu kena najis, ya bajunya kena najis, wajib sholat nggak? Wajib, tapi pakai apa? Masa gantian minjem? Ya orang juga nggak mau gitu. Ya beli, ya kalau punya duit beli gitu. Sekarang nggak ada semuanya. Maka ibu dianjurkan untuk namanya sholat faqidut tahurain, sholat yang karena urgent, darurat, tidak bisa suci. Ya, nah jadi sholat udah sholat aja, sholat walaupun najis, sholat tetap. Nanti sampai rumah diqadha, diganti, nggak dosa. Terkadang orang ngeremehin karena nggak tahu ilmu. Saya mau sholat tapi telah gampang lah di rumah, nggak apa-apa, ketinggalan duhur. Tahawun bisolah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Fahim, jelas Bu? Jadi kalau kita kembali ya, kalau kita ini tidak bisa sholat karena nggak bisa suci, ya airnya ada, ini ada tempatnya, cuman bajunya najis gitu. Atau bawa anak kecil, ya, atau gendong anak kecil, pergi bawa anak kecil gitu, udah deh kena pipis, kena muntah misalnya itu, terus singgah di musola, di masjid, nggak ada, mau beli baju mahal gitu ya, terus kalau murah wajib diupayakan beli baju, ya karena sholat lebih utama. Dan saya terus mau minjem ganti Bu, ganti dulu, tuker dulu Bu, ya enak juga gitu, ya keringatnya orang kan gitu, emang mau gitu, ya ogah gitu, terkurapnya nempel, enggak. Nah, maka apa yang dilakukan namanya sholat faqidut tahurain, sholat kehilangan dua alat bersuci, artinya nggak bisa pakai debu, nggak bisa tuh, tidak mensucikan gitu. Sholat sudah, itu wudhu, itu sholat. Nanti di rumah apa? Diqadha. Wallahu, jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni warzuqni fahman. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, barakah, panjang umur dalam taat, dan semua yang berhajat, yang semuanya yang berhajat, semuanya dalam kesulitan, semua dalam keadaan sakit, semoga berkahnya majlis ilmu ini Allah ampunkan semua dosa-dosa kita ya Allah, kabulkan semua hajat, panjang umur kita semua, selesaikan semua sakit ya Allah. Allah ikhlaskan selalu hati kita ya Allah, lelah semuanya menjadi penggugur dosa kita semua ya Allah, ya Allah. Dan juga kita khususkan untuk Sahibul Bait yang menyiapkan tempatnya untuk majelis ilmu ini, yang direpotkan dengan majelis ilmu ini, semoga menjadi amal soleh, ladang kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan semua untuk hajat-hajat dunia wal akhirah ya Rabb. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang menghadirkan kami semua di majlis ilmu, ya Allah. Engkau yang memudahkan langkah kami semuanya untuk hadir di majlis ilmu, ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari majlis ini kecuali Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu ya Rabb di sisa umur kami, ya. Ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan semua kesalahan kami, ya Allah. Gantikan semua dosa-dosa kami dengan kebaikan dan amal soleh, ya Allah. Panjangkan umur kami semuanya, ya Allah, dalam Tuhan. Ya Allah, berikan kami semuanya taufik dan hidayah. Berikan kami semua keberkahan dalam kehidupan kami, sisa umur kami, keluarga kami, anak keturunan kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami selalu, ya Rabb, ya Allah, agar akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami, ya Allah. Selesaikan semua kesulitan dan masalah kami, ya Allah. Berkahi usaha kami, ya Allah. Rizki kami, ya Allah. Sembuhkan penyakit kami semuanya, ya Allah. Lahir dan batin kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, kedua orang tua kami, mertua kami, anak keturunan kami, ya Allah. Anugerahkan kami semuanya ilmu yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami semuanya manfaat untuk akhirat kami, ya Allah. Jadikan sisa umur kami semuanya, ya Allah, terisi dengan kebaikan dan amal saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Mudahkan kami semuanya untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Anugerahkan kami semuanya kenikmatan kelezatan beribadah, ya Allah. Ya Allah, setiap kami semakin dekat dengan kematian kami, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami semuanya, ya. Bimbing kami semuanya, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya, agar tetap dalam ridha-Mu, tetap dalam agama-Mu, ya Allah, hingga dari dunia hingga akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maafkan sampai malam karena memang isyanya kan, maghribnya udah malam juga ya Ibu ya, jadi sampai setengah 9 saya minta maaf. Semestinya jam 8 selesai, memang maghribnya lewat agak petang. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.